Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Yuk tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Lagi pula, Yang Chen datang ke sini sebagai peserta tugas murid warisan sejati dan memiliki tingkat kultivasi periode integrasi, yang berarti dia memang sangat berbakat. Mungkin dia bisa memberikan bantuan yang cukup bagi kita dalam kompetisi 6 sisi. Bahkan jika anak ini tidak bisa menghadapi para jenius dari kekuatan lain, kau tahu, Paman Master, siapa di antara para jenius di sekte kita yang akan datang ke sini? Ya, para jenius di sekte kita sekarang semakin dimanja. Para ahli tingkat dewa sejati di sekte ini, demi merekrut murid, telah memanjakan murid-murid muda ini sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Hal ini mengakibatkan sangat sedikit dari mereka yang bersedia datang ke medan perang ini. Dan kompetisi 6 sisi, tidak hanya melibatkan persaingan antar ahli alam dewa sejati, tetapi juga pertarungan antar murid. Sekarang Paman Master sudah mengatur agar anak ini menjadi prajurit patroli. Ini pekerjaan yang berat. Sekalipun dia berbakat dan pantang menyerah, tetap saja itu tidak adil. Penatua Qian Gong mencibir, kau pikir hanya kau yang tahu ini, dan aku tidak mengerti. Mendengar Qian Gong berbicara, orang-orang ini terdiam satu per satu. Lagi pula, di pihak ini, Tetua Qian Gong lah yang bertanggung jawab. Tetua Qian Gong berkata dengan dingin, kau cukup berwawasan. Memang, bocah kecil bernama Yang Chen ini memang jenius. Tapi dia mengaku metode kultivasi terbaiknya di sekte ini adalah tubuh Dharma binatang buas, tetapi ketika aku mengamati aura tubuhnya, tidak ada jejak energi binatang iblis yang kuat, yang berarti tubuh Dharma binatang buasnya belum sepenuhnya terlatih. Jika metode terbaiknya saja seperti itu, berapa banyak yang bisa dia pelajari dari metode kultivasi lain? Sebaiknya jangan terlalu berharap pada anak ini. Qian Gong kemudian mengalihkan topik pembicaraan, tentu saja, aku tidak akan menolaknya hanya karena wawasanku sendiri, jadi aku mengatur agar dia menjadi prajurit patroli. Memang, menjadi prajurit patroli adalah tugas yang sulit, dan itulah sebabnya kita akan tahu apakah dia seekor keledai atau kuda sekarang. Jika anak ini benar-benar mampu, pekerjaan sebagai prajurit patroli akan membuatku lebih memahami kemampuannya. Jika dia bahkan tidak dapat melakukan pekerjaan seorang prajurit patroli dengan baik, maka membawanya ke kompetisi 6 sisi akan menjadi lebih tidak berarti. Bagaimanapun, itu akan sama saja, siapapun yang pergi ke sana hanya akan kehilangan muka. Jadi Paman Master Qian Gong sudah mempertimbangkan ini. Sepertinya kita salah paham terhadap Paman Master Qian Gong. Paman Master Qian Gong masih berpandangan jauh ke depan. Sekelompok orang segera mulai menyanjungnya. Yang Chen tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jika dia tahu, dia mungkin akan merasa ingin menangis, mengetahui bahwa Penatua Qian Gong menolaknya terutama karena tubuh Dharma binatang segudang. Karena ketika Penatua Qian Gong bertanya kepadanya saat itu, dia memang bertanya tentang metode kultivasi terbaik dalam sekte tersebut. Metode kultivasi Yang Chen di sekte ini adalah tubuh Dharma binatang segudang, dan itu satu-satunya yang ia pelajari. Bagaimana mungkin ia bisa menguasainya padahal ia baru saja mulai berlatih, bahkan belum memperoleh tubuh Dharma binatang iblis yang pertama. Tetapi dia tidak berlatih metode kultivasi lain di sekte tersebut, jadi yang terbaik baginya tentu saja tubuh Dharma binatang segudang. Keadaannya memang merupakan pengecualian, karena tidak banyak orang seperti dia yang masuk ke dalam sekte dan tidak begitu fokus pada kultivasi tetapi malah tergila-gila mengerjakan tugas. Saat ini, Yang Chen lebih peduli tentang kompetisi 6 sisi dan bertanya kepada Yulong tentang hal itu saat mereka berjalan. Yulong adalah orang yang baik hati dan sangat antusias. Ia juga sangat terbuka kepada Yang Chen. Ketika Yang Chen bertanya tentang kompetisi 6 sisi, ia menjawab dengan terus terang. Kompetisi 6 sisi secara alami terjadi di antara 6 kekuatan utama yang ditempatkan di wilayah ini. Karena situasi medan perang cukup parah, tetapi tidak ada yang tahu kapan pertempuran akan benar-benar terjadi, jadi sebagian besar waktu saraf orang-orang tegang. Dalam jangka panjang, ini tidak bermanfaat bagi para kultivator. Jadi, untuk meredakan emosi para kultivator, 6 kekuatan utama sering menyelenggarakan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini tidak akan memengaruhi ambisi para kultivator tetapi juga dapat membuat para pengikut dari berbagai sekte rileks. Akibatnya, ada berbagai kegiatan seperti kompetisi 6 sisi, dan seterusnya, kata Yulong. Lalu mengapa sekte Suandao kita tidak berpartisipasi dalam sesi sebelumnya? Tanya Yang Chen bingung. Yulong mendesah pelan, akar permasalahannya tetaplah sekte Suandao kita yang terlalu lemah. Awalnya, ini seharusnya menjadi wilayah kita, dan kita seharusnya menempati keunggulan geografis. Siapa sangka sekte kita, dengan keunggulan geografis ini, malah menjadi yang terbawah. Kita berada di peringkat terakhir dalam beberapa kompetisi 6 sisi. Terakhir kali, bahkan terjadi pertengkaran yang dipicu oleh kekuatan lain. Paman Master Qian Gong marah dan langsung merobek wajahnya, mengatakan bahwa sekte Suandao tidak akan lagi berpartisipasi dalam kompetisi 6 sisi, dan itulah mengapa kita tidak berpartisipasi dalam sesi-sesi berikutnya.
Namun kali ini, Zhang Fu datang sebagai perwakilan dari keinginan gurunya untuk mengundang kita secara pribadi. Jelas jika Paman Master Qian Gong menolak, maka Sekte Suan Dao kita akan benar-benar kehilangan muka. Yang Chen mengangguk diam-diam, lalu apa aturan kompetisi 6 sisi ini? Yang Chen, temanku, kau tampaknya sangat tertarik dengan kompetisi 6 sisi ini. Memang benar, Sekte Suan Dao kita dulu sangat peduli dengan acara ini. Lagi pula, dengan medan perang yang begitu serius, acara yang bisa menguji nyali adalah yang terbaik. Sayang sekali, baik itu pertempuran antar tetua tahap dewa sejati maupun para murid, Sekte Suan Dao kita sebagian besar kalah, kata Yulong dengan sungguh-sungguh. Apakah kompetisi 6 sisi dibagi menjadi 2 bentuk kompetisi? Tanya Yang Chen. Tepat sekali. Ngomong-ngomong, Yang Chen, temanku, kondisimu sangat cocok untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat murid di kompetisi 6 sisi. Tapi aku ingin tahu apakah kau punya masalah dengan tetua Qian Gong. Yulong bingung. Yang Chen menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, ini pertama kalinya aku bertemu tetua Qian Gong. Bagaimana mungkin aku punya konflik dengannya? Aneh. Yulong bingung. Ada apa, Senior Yulong? Mungkinkah pekerjaan patroli ini sangat berat dan melelahkan? Yang Chen bingung. Nah, di medan perang, pekerjaan apa yang tidak sulit dan melelahkan? Tapi menjadi prajurit patroli adalah yang paling berbahaya. Umumnya, pekerjaan ini diberikan kepada kultivator tua yang tidak memiliki banyak prospek. Siapa yang akan menugaskan kultivator berbakat sepertimu untuk melakukan ini? Itulah yang paling tidak bisa dipahami Yulong. Yang Chen, bagaimanapun juga, datang ke sini untuk penilaian tugas murid warisan sejati. Mengapa mereka tidak mengatur posisi yang lebih baik untuknya? Ada begitu banyak tugas pengawasan belakang dan inspeksi internal, yang tidak hanya aman tetapi juga lebih menantang. Sebaliknya, mereka langsung menugaskan pekerjaan yang paling sulit kepadanya. Namun, Yang Chen tidak memiliki perasaan apapun tentang hal itu. Sebaliknya, ia bingung dan bertanya, jadi sepertinya, sebagai prajurit patroli, bukankah sangat mungkin bertemu dengan orang-orang ras asing? Seorang prajurit patroli adalah orang yang paling mungkin bertemu dengan orang-orang ras asing, kata Yulong sambil tersenyum pahit. Ketika berbicara tentang orang-orang ras asing, ia menarik napas dalam-dalam dan tampak agak ketakutan. Memikirkan betapa kuatnya ras asing itu, Yulong tidak bisa tidak merasa kasihan pada Yang Chen. Mengapa Penatua Qian Gong menugaskan bibit yang begitu bagus ke tempat seperti ini? Selama Yang Chen tidak bodoh, dia bisa menebak seberapa kuat ras asing itu dari ekspresi Yulong. Kalau tidak, Yulong tidak akan begitu takut. Namun, Yulong tidak tahu bahwa hati Yang Chen tidak dipenuhi rasa takut sama sekali, melainkan dia gembira. Mengapa? Karena tugasnya adalah memburu dan membunuh orang-orang ras asing, dan dia senang mendapat kesempatan untuk bertemu dengan mereka karena itulah tujuan tugasnya. Kalau dia datang ke medan perang dan ditugaskan langsung bekerja di belakang, dia akan khawatir kalau tidak bisa menemukan orang ras asing dalam waktu setengah hari. Kini, ia langsung ditugaskan untuk tugas di mana ia bisa bertemu dengan orang-orang ras asing, yang justru semakin diinginkannya. Soal bahayanya, tidak ada istilah, tidak berbahaya, dalam tugas menilai murid pewaris sejati. Tentu saja, Yang Chen tidak begitu naif untuk berpikir bahwa berurusan dengan ras asing akan mudah. Namun saat dia hendak bertanya, Yulong berkata, kita sudah sampai. Yang Chen mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Yulong dan mendapati mereka berdua telah tiba di depan sebuah perkemahan besar. Perkemahan itu tingginya lebih dari 10 meter dan megah, dengan api unggun yang menyala abadi di luar, meningkatkan suhu keseluruhan perkemahan. Dari kejauhan, beberapa aura kuat dapat dirasakan di dalam perkemahan, dan saat Yang Chen dan Yulong mendekat, mereka semua keluar untuk menyambut mereka. Total ada 6 orang, 5 pria dan 1 wanita. Di antara mereka, yang terlemah berada di tahap Jinzun, dengan 3 orang kuat di tahap integrasi dan 2 master di tahap demigod. Perlu disebutkan bahwa satu-satunya wanita itu adalah satu dari 2 orang yang berada di tahap demigod. Seperti yang Yulong jelaskan sebelumnya, mereka yang ikut serta dalam patroli adalah seniman bela diri yang tidak punya banyak prospek atau kekuatan. Keenam kultivator ini tampaknya telah berlatih selama sedikitnya 1000 tahun, namun tingkat kultivasi mereka tetap tidak berubah, sehingga jelaslah bahwa sekalipun mereka berhasil membuat terobosan, mereka tidak akan bisa maju jauh. Karena itulah mereka ditugaskan ke daerah ini untuk bertugas sebagai tentara patroli. Sekilas, Yang Chen bisa melihat bahwa para kultivator ini semua malas dan lesu, tanpa ambisi sama sekali. Sepertinya mereka sudah menyerah pada diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka melihat Yulong, mereka akan memanggilnya senior karena takut akan perbedaan kekuatan. Namun, ketika mereka melihat Yang Chen, mereka tidak banyak bicara. Yulong memperkenalkan, ini Yang Chen, anggota baru tim patroli keempat. Dia diutus langsung oleh Paman Master Qian Gong. Dia datang ke sini untuk penilaian tugas murid warisan sejati. Sebagai pendatang baru, kalian harus menjaganya dengan baik. Tidak masalah, jawab keenam orang itu dengan acuh tak acuh.
Yulong sengaja menyinggung hal ini untuk menarik perhatian mereka, tetapi tampaknya mereka tidak tertarik pada Yang Chen. Yulong tidak bisa menahan rasa malu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa berbuat banyak lagi, jadi dia memilih untuk pergi. Yang Chen juga menyadari bahwa statusnya sebagai murid pewaris sejati tidak dapat menimbulkan riak di hati keenam orang itu. Namun, seperti kebiasaannya, Yang Chen harus memeriksa semuanya terlebih dahulu. Yang paling menarik perhatiannya adalah kedua dewa setengah itu, karena tahap dewa setengah sudah merupakan kekuatan tempur yang sangat tinggi. Seorang pria dan seorang wanita baru saja menjadi dewa setengah dewa. Pria itu tampak garang, sementara wanita itu cantik. Penampilannya cantik dan menawan, seperti rubah. Hanya dengan sekali pandang, ia mampu memikat jiwa seseorang. Tentu saja, Yang Chen bertekad untuk tidak mudah tertipu olehnya. Ia menyapa mereka satu persatu, saya tidak tahu nama kalian berenam, tetapi di masa depan, kita akan menjadi bagian dari tim yang sama. Saya harap kalian akan menjaga saya dengan baik. Namaku Cai Tao, senang bertemu denganmu. Sebuah suara halus terdengar, milik pria Jinzun Stage terlemah di antara keenamnya. Pria ini juga yang termuda di antara mereka, telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, tetapi kekuatannya hanya di tahap Jinzun, yang terlalu lemah. Namaku Lu Ming, jawab kultivator lain dari periode integrasi dengan santai. Beberapa orang lainnya bahkan tidak peduli untuk menanggapi sama sekali, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Bahkan salah satu kultivator tahap demigod langsung mengarahkan pandangannya pada Yang Chen, seorang pria di antara dua demigod yang baru saja naik ke atas. Prajurit patroli tahap demigod ini berkata dengan dingin, kau di sini untuk penilaian tugas murid warisan sejati. Memang, melihat pihak lain tidak bermaksud baik, Yang Chen tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah tersenyum. Pria itu mencibir, hahaha, konyol, menilai murid pewaris sejati. Sama saja denganmu. Apa wawasanmu, saudaraku? Yang Chen bertanya dengan santai. Perkataan Yang Chen tidak bercacat, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mundur meski mencari masalah. Namun, pria ini jelas-jelas mencari masalah, dan sekarang dia mencibir, wawasan apa? Tidak banyak, hanya berpikir bahwa kau, orang yang tidak berguna, juga ingin mengikuti penilaian tugas murid warisan sejati, itu hanya hayalan belaka. Nak, kalau kau punya nyali, datang dan tantang aku. Aku ingin melihat kemampuanmu. Para jenius di sekte semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Murid warisan sejati apa? Orang lain mungkin menganggapmu serius, tapi aku tidak percaya. Yang Chen menggosok alisnya, baru menyadarinya sekarang. Tampaknya pria ini mempunyai prasangka buruk terhadap murid-murid muda sekte tersebut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran pria ini, jelas bahwa dia sedang mencari masalah, dan Yang Chen tidak dapat menghindarinya. Dia tidak berniat bertarung, tetapi sekarang adalah kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan otoritasnya. Orang-orang ini bahkan tidak menatapnya dengan mata tajam. Jika dia tidak menunjukkan sedikit pun kemampuan, mereka akan berpikir dia mudah diganggu. Dengan pikiran itu, Yang Chen meregangkan badan dengan malas dan berkata, baiklah, karena Yang Mulia tertarik, aku akan bermain denganmu. Mendengar perkataannya, alis mata orang lain terangkat dan minat mereka pun terusik. Terlepas dari identitas Yang Chen, bahkan jika dia adalah murid warisan sejati, mereka semua tahu bahwa tidak ada peluang kemenangan bagi seorang kultivator periode integrasi melawan seorang kultivator tahap setengah dewa. Lagi pula, bahkan jika kau murid inti atau murid pewaris sejati dengan latar belakang sekte yang kuat, itu tidak penting di medan perang. Bahkan jika kau dipermalukan, tidak ada yang akan membelamu saat kau kembali. Inilah juga alasan mengapa pria ini begitu sombong. Saudaraku, aku sarankan kau mengaku kalah. Aku tahu kalian para murid punya harga diri, tapi mustahil menang melawan tahap demigod di periode integrasi. Lagi pula, Tu Fei adalah veteran di medan perang dengan segudang pengalaman. Kau tidak mungkin menang melawannya. Jangan memaksakan diri, kata Cai Tao, pria tahap Jinzun, sambil menarik lengan baju Yang Chen, mencoba membujuknya. Melihat Cai Tao bersedia membelanya, Yang Chen merasa berterima kasih. Pria ini tampaknya merupakan kandidat yang baik untuk menjadi teman. Namun, pria bernama Tu Fei ini jelas tidak akan membiarkannya begitu saja. Melihat seseorang mencoba menengahi dan itu adalah seseorang yang biasa ia bully, ia dengan dingin memarahi, Cai Tao, apa kau lelah hidup? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Pergilah, atau aku akan menghukummu dengan keras. Cai Tao, yang ketakutan akan hal ini, bergidik dan tidak berani ikut campur lagi. Ia hanya bisa memberi isyarat kepada Yang Chen dengan tatapannya, menyuruhnya untuk tidak mudah menghadapi Tu Fei. Yang Chen mengangguk penuh terima kasih, tetapi tidak mengikuti saran Cai Tao. Dia dapat melihat bahwa di medan perang perbatasan, anggota sekte mereka biasanya bersatu, tetapi kadang-kadang, beberapa pengecualian muncul. Dengan kurangnya operasi militer yang sistematis di wilayah tersebut, pertikaian internal tampaknya tak terelakkan dalam satu kelompok. Untuk membalikkan keadaan, satu-satunya kesempatan adalah menjadi lebih kuat dari yang lain. Nak, apa kau punya nyali? Kalau kau bukan pengecut, ayo berdiri, kata Tu Fei mengejek.
Yang Chen melangkah maju perlahan, hehe, aku, Yang Mou, mungkin tidak begitu berbakat, tapi aku punya keberanian. Saat ini, yang lain tidak berani campur tangan, menganggap Yang Chen bodoh. Jika Yang Chen menolak untuk bertarung, Tu Fei tidak akan punya nyali untuk menyerangnya. Jika Tu Fei melawan Yang Chen secara paksa, itu akan dianggap menjebak dirinya sendiri untuk serangan diam-diam. Itu akan menjadi pelanggaran berat. Namun, karena Yang Chen telah menerima tawaran tersebut, kompetisi menjadi adil. Jika Yang Chen cedera serius, ia tidak akan punya tempat untuk mengajukan banding. Dasar bodoh. Salah satu penonton menepuk dahinya, tidak menunjukkan simpati pada Yang Chen. Tu Fei mencibir, berpikir Yang Chen pasti sudah gila karena berani menantangnya. Melihat Yang Chen berdiri di depannya, ia berkata dengan suara berat, "Nak, aku tidak menyangka kau punya nyali. Bagus, bagus. Aku suka itu. Aku akan memberimu kesempatan, biarkan kau pergi dulu. Kalau tidak, orang-orang akan bilang aku menindasmu, seorang kultivator periode integrasi." Yang Chen grinet, "Oh, is brother too serious? Hahaha, aku, Tu Fei, memang punya keberanian ini," kata Tu Fei sambil menyeringai. Yang Chen mencibir dalam hati. Keberanian yang disebut itu hanyalah keyakinan Tu Fei bahwa ia akan menang, membiarkannya mengambil langkah pertama untuk mempermalukannya dengan lebih anggun ketika ia menang. Namun cepat atau lambat, Tu Fei akan menyesal membiarkan Yang Chen pergi terlebih dahulu. Kini, tatapan Yang Chen tertuju pada Tu Fei, yang berdiri tak bergerak dengan senyum di wajahnya, membuat Tu Fei merinding. Setelah beberapa saat, Tu Fei berkata, "Nak, apa yang kau tunggu? Kalau kau tidak bertindak, aku yang akan bertindak. Kakak Tu, apakah kamu yakin aku belum bergerak?" Tanya Yang Chen dengan tenang. Tepat saat Tu Fei hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan seekor ular api melesat melewati punggungnya dengan kecepatan tinggi. Melihat kecepatan ular api itu, Tu Fei terkejut dan menepuk punggungnya. Saat telapak tangan itu mengenai, cahaya keemasan meledak, dan sebuah jejak telapak tangan terdorong ke depan. Namun, ular api itu memutar tubuhnya sejenak, menerobos jejak telapak tangan, dan menyerbu ke arah Tu Fei. Pupil mata Tu Fei mengecil. Ia tak menyangka ular api itu sekuat itu. Keringat bercucuran karena terkejut, ia segera mencoba menghindar. Namun, tepat saat ia hendak menghindar, serangkaian suara gemuruh terdengar, dan jaring raksasa dengan cepat turun dari atas, menutupinya dari langit. Jaring petir itu rapat, turun dengan cepat, dan Tu Fei tak berani mengabaikannya. Antara terjepit dan terjepit, ia pun terpaksa bertahan. Terutama karena ular api roh telah meningkat pesat. Setelah mengolah kitab suci Tai Chi, kendali Yang Chen atas api telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Perubahan paling signifikan terjadi pada Triple Flame. Meskipun peningkatan Spirit Fire Snake tidak secepat Triple Flame, peningkatan tersebut cukup memperkuatnya sampai batas tertentu. Peningkatan ini cukup untuk membuat ular api roh tak terkalahkan dan unggul dalam pertempuran. Yang Chen tidak ragu menghadapi Tu Fei. Pertama, dia menggunakan ular api roh, lalu Dewa Petir. Dan itu belum semuanya. Yang Chen membangkitkan teknik lain, berencana memanggil teknik pohon dan menundukkan Tu Fei dalam serangan 3 cabang tanpa memberinya kesempatan menggunakan kekuatan sucinya. Namun, Tu Fei telah lama berada di medan perang. Ketika Yang Chen memanggil teknik pohon, ia merasakan bahaya dan tiba-tiba memutuskan untuk menggunakan kekuatan sucinya. Saat kekuatan sucinya muncul, serangkaian jejak telapak tangan terbentuk di sekelilingnya, berubah menjadi hembusan angin yang menerobos teknik pohon dan Dewa Petir milik Yang Chen. Semua orang di sekitar terdiam, takjub melihat bagaimana Yang Chen memaksa Tu Fei menggunakan kekuatan sucinya begitu cepat. Namun, begitu kekuatan suci Tu Fei muncul, semuanya berakhir. Yang Chen tidak dapat mengalahkan Tu Fei yang memiliki kekuatan dewa. Alasan mengapa tahap demigod dapat menekan periode integrasi adalah kekuatan dewa. Karena percaya diri, Tu Fei berkata dengan muram setelah menggunakan kekuatan ilahinya, "Nak, kau benar-benar memaksaku menggunakan kekuatan ilahiku. Sayang sekali semuanya sudah berakhir sekarang." Meskipun demikian tetap tenang, teknik Yang Chen hancur, tetapi dia bertindak seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tu Fei melambaikan tangannya, dan sebuah jejak telapak tangan sederhana muncul. Jejak telapak tangan ini memiliki kekuatan ilahi dan tak bisa diremehkan. Anak ini cari mati ya. Dia bahkan nggak berusaha menghindar. Para penonton terkejut. Apakah dia tidak tahu kekuatan-kekuatan ilahi? Tentu saja, Yang Chen tahu, tetapi kekuatan suci para penggarap tahap demigod berbeda-beda, dan Yang Chen tidak percaya kekuatan suci Tu Fei dapat dibandingkan dengan murid-murid Tao Jejak Mimpi. Jika memang begitu, ditambah dengan kekuatannya yang meningkat, Yang Chen dapat mencoba menghadapinya secara langsung. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tersenyum dan menggunakan Ki Roh Langit dan Bumi, memanggil api yang menakjubkan dari telapak tangannya. 1, 2, 3 lapis. 3 warna berbeda, 3 jenis api. Ketiga nyala api itu berubah menjadi kepalan tangan raksasa, dan saat kepalan tangan ini bertabrakan dengan telapak tangan raksasa itu, suara yang keras memenuhi udara. Semua orang mengira Yang Chen telah menemui ajalnya.
Bahkan jika dia seorang kultivator setengah dewa yang setara dengan Tu Fei, menggunakan teknik Ki sejati untuk melawan kekuatan ilahi adalah tindakan yang tidak bijaksana. Ini adalah dua jenis kekuatan yang benar-benar berbeda. Terlebih lagi, Yang Chen sedang dalam masa integrasi. Sepertinya satu-satunya kemungkinan adalah dia dipukuli sampai babak belur. Namun, yang mengejutkan semua orang, Yang Chen tidak terluka. Meskipun nyala api tiga agak acak-acakan, Yang Chen akhirnya berhasil menahan serangan Tu Fei. Tidak buruk, Yang Chen sangat puas dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh tiga apinya. Meskipun kekuatan suci yang ditunjukkan oleh Tu Fei tidak kuat, itu tetaplah kekuatan suci, jauh melampaui perbandingan metode Ki sejati. Jika dia dapat menahannya, itu berarti api rangkap tiga itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Efek dari kitab suci Tai Chi sungguh menakjubkan. Sebelumnya, ia tak pernah menyangka api bisa digunakan seperti ini. Kini, bahkan tanpa tambahan material lain, ia tetap bisa menciptakan efek yang signifikan. Kekuatan suci Tu Fei berhasil dia lawan dengan sempurna. Akan tetapi, meski ia bisa menerima semua ini, Tu Fei tidak bisa. Pada saat ini, pupil mata Tu Fei mengerut, dan ia berteriak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kekuatan suciku bisa dilawan oleh seseorang di periode integrasi? Para penonton pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat, ini jelas melanggar aturan. Bagaimana Yang Chen bisa melakukan ini? Sepertinya Yang Chen masih punya banyak energi tersisa saat itu. Tu Fei hanya bisa menggunakan kekuatan suci sekali lagi, kata seorang pengamat wanita tahap demigod. Dia tahu beberapa hal tentang Tu Fei, lagi pula, mereka adalah rekan satu tim. Memang, Tu Fei hanya bisa menggunakan kekuatan sucinya sekali lagi. Dia menggertakkan gigi dan berkata, mustahil, ini pasti kebetulan. Nak, menyerah saja dan mati saja. Aku ingin melihat berapa kali lagi kau bisa menangkisnya. Ketika percakapan berakhir, Tu Fei mengayunkan telapak tangannya lagi, melepaskan serangan lain dengan angin kencang dan jejak telapak tangan yang menggetarkan ruang. Jejak telapak tangan ini datang dengan serangan tanpa akhir dalam kekuatan ilahi. Namun, Yang Chen tampak acuh tak acuh terhadap semua ini. Tanpa melirik sedikit pun, ia kembali melepaskan tiga apinya. Ketiga nyala api yang berbeda warna muncul dari bawah dan menggelembung, menutupi jejak telapak tangan dengan rapat. Jejak telapak tangan itu jelas ingin menembus pertahanan dari luar, tetapi setelah perjuangan panjang, tetap saja gagal. Jejak itu hanya berhasil menembus lebih dari separuh pertahanan api tiga. Melihat ini, Tu Fei duduk di tanah, putus asa. Dia tahu segalanya sudah berakhir. Dia terpaksa menggunakan kekuatan sucinya, tetapi sampai sekarang, setelah menggunakan seluruh kekuatan sucinya, sepertinya dia belum bisa mengeluarkan kartu tersembunyi Yang Chen. Sepertinya kekuatan sucimu juga sudah mencapai batasnya, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Tu Fei terguncang, tetapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, tiga api itu berubah menjadi cambuk panjang dan, di bawah kendali Yang Chen, mereka dengan mudah mengikat Tu Fei. Terlalu lemah, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Sekarang, dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatannya sendiri. Meskipun Tu Fei berada di tahap demigod dan memiliki banyak pengalaman tempur di medan perang, ia tidak memiliki posisi tinggi di Sekte Xuandao. Ia tidak mengembangkan metode kultivasi yang kuat selama bertahun-tahun, dan ia tidak memiliki harta karun yang kuat untuk pertahanan. Bahkan dengan pengalaman bertempurnya yang kaya, kultivator tahap demigod semacam ini masih jauh tertinggal dari dua murid Taois jejak mimpi yang pernah dilawannya sebelumnya. Pada saat ini, Tu Fei dikalahkan oleh Yang Chen, dan suasana menjadi sunyi. Melihat Tu Fei diangkat oleh cambuk api yang dikendalikan Yang Chen, semua orang terbelalak, menyesal karena tidak berteman dengan Yang Chen sebelumnya. Jika seorang demigod stage seperti Tu Fei bisa dikalahkan semudah ini, betapa mengerikannya Yang Chen. Jika mereka bukan orang bodoh, mereka bisa menebak bahwa saat ini, Yang Chen bahkan belum menggunakan trik aslinya. Meskipun demikian, Tu Fei dikalahkan. Tu Fei kini menggigil ketakutan, berteriak, kau tak bisa membunuhku. Ada aturan di medan perang. Jika kau berani melukai sehelai rambutku, kau harus membayarnya dengan nyawamu sesuai aturan. Kalau kau pintar, lebih baik kau lepaskan aku sekarang. Yang Chen mencibir, apakah kamu mengancamku? Begitu ia selesai berbicara, kekuatan apinya meningkat, menyebabkan Tu Fei menjerit kesakitan. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Tepat saat Yang Chen hendak memberi Tu Fei beberapa pelajaran lagi, sebuah suara tiba-tiba muncul, menghentikan niatnya. Semuanya, berhenti. Suaranya serak dan kuat. Begitu suaranya jatuh, seorang pria melangkah maju dengan tenang, memancarkan aura alam dewa sejati yang membuat semua orang di tim menundukkan kepala dengan hormat, berulang kali berkata, salam, Kapten. Yang Chen menatap pendatang baru itu, menyipitkan matanya sedikit, dan harus membiarkan Tu Fei pergi, salam, Kapten. Pria ini tidak lain adalah Fu Biao, yang awalnya setuju untuk membawa Yang Chen ke dalam tim patrolinya. Fu Biao tampak serius, melirik Yang Chen dan Tu Fei, dan secara mengejutkan tidak menunjukkan niat menyalahkan Yang Chen. Sebaliknya, ia berkata dengan dingin, Tu Fei, aku melihat semuanya dengan jelas tadi.
Beraninya kau menyusahkan anggota tim baru, ikutlah denganku dan lihat apa yang akan kulakukan untukmu. Tu Fei merasa ingin menangis. Meskipun Fu Biao telah menyelamatkannya, tampaknya dia masih ingin menghukumnya. Nasib buruk apa yang telah dia alami hari ini sehingga menyebabkan malapetaka seperti itu. Maka, saat Fu Biao membawa Tu Fei pergi, ia berkata, Yang Chen, temanku, jika kamu punya pertanyaan karena baru bergabung dengan tim, kamu bisa bertanya kepada orang lain. Han Mei, jika Yang Chen punya pertanyaan, pastikan untuk memberinya petunjuk. Tentu saja, kultivator tahap demigod perempuan itu tersenyum dan setuju. Fu Biao pergi bersama Tu Fei tanpa sepatah kata pun, bahkan tanpa memarahi Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen bingung. Secara logika, sekalipun Fu Biao bersikap masuk akal, dengan situasi yang semakin memburuk saat ini, dia seharusnya tidak membiarkan Yang Chen lolos tanpa hukuman apapun. Faktanya, saat dia bertarung melawan Tu Fei, dia siap dihukum. Karena dalam pertempuran militer ini, pertikaian di antara mereka sendiri tidak membedakan benar atau salah. Paling-paling, hukumannya akan lebih ringan. Namun, Fu Biao bahkan tidak menyebutkan masalahnya, membuat Yang Chen semakin bingung. Semakin Yang Chen memikirkannya, semakin aneh rasanya. Mengapa Fu Biao memilihnya untuk tim patroli? Dan mengapa Fu Biao membantunya begitu banyak? Saat dia merenung, aroma menyegarkan tercium. Yang Chen mendongak dan melihat kultivator wanita tahap demigod berjalan ke arahnya dengan aura yang mempesona. Wanita itu dengan lembut membuka bibir merahnya, memancarkan pesona yang tak tertahankan. Ia terkikik dan berkata, penampilan tuan muda yang dalam mengalahkan Tu Fei sungguh tak terduga. Aku menyukai pria yang kuat dan garang sepertimu. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk bergabung denganku di kamarku. Mengikuti kata-kata kapten, izinkan aku menjelaskan disiplin dan aturan militer kepadamu dengan baik. Saat wanita itu berbicara, tangannya tidak diam, dia mengulurkan dan membelai tubuh Yang Chen, semakin dekat sehingga sepertinya dia ingin berbaring di atasnya. Melihat hal ini, beberapa anggota tim yang hadir mundur ketakutan, tampaknya agak waspada terhadapnya. Yang Chen tahu betul bahwa bunga yang tumbuh sendiri kemungkinan besar berduri, dan tidak akan mudah jatuh cinta padanya. Sebaliknya, ia berkata, ini pasti Nona Han Mei yang baru saja disebutkan kapten. Nona Han Mei, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya rasa kita mungkin tidak cocok. Jika ada kamar kosong di kamar Anda sebaiknya mencari orang lain yang lebih cocok. Perkataan Yang Chen sedikit sarkastis, namun tidak terlalu menyakitkan, membuat Han Mei bingung. Setelah beberapa saat, Han Mei tertawa, kilatan geli di matanya. Dengan mengatakan kamarnya kosong, bukankah Yang Chen menyiratkan bahwa dia harus lebih memikirkan dirinya sendiri? Dan menyuruhnya mencari orang lain pada dasarnya memintanya untuk tidak mengganggunya. Pria yang begitu muda, tapi begitu mahir bercakap-cakap. Kalau orang biasa, mereka tak akan bisa mencapai tingkat ketenangan seperti itu. Ia semakin tertarik pada Yang Chen, tetapi karena penolakannya, ia tak bisa terus-menerus berusaha mendekatinya. Jadi, ia hanya tertawa dan berkata, karena tuan muda yang tidak suka ditemani, aku akan mengundangnya lagi lain kali. Yang Chen tidak lagi berbicara sepatah kata pun padanya. Namun, melihat Han Mei gagal membujuknya pergi bersamanya, orang-orang lain bergegas maju, mencoba membawa Yang Chen pergi sendiri. Lagi pula, selama mereka bukan orang bodoh, mereka bisa melihat bahwa kekuatan tempur Yang Chen luar biasa. Jika mereka bisa memenangkan hatinya, itu seperti memiliki jimat pelindung tambahan. Saudara Yang Chen, saya tahu segalanya tentang medan perang. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja kepada saya. Bagaimana kalau kita bicara lebih dekat? Saudara Yang Chen, orang-orang ini semua mencoba untuk menjilat Yang Chen dan berbicara dengannya. Sayang sekali, jika orang-orang ini memang memperlakukannya seperti ini sejak awal, Yang Chen tidak akan menolak. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mencoba menjilat setelah kekuatannya terungkap. Meskipun Yang Chen tidak menyimpan dendam, dia juga tidak berniat berteman dengan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata langsung, saya menghargai kebaikan semua orang, tapi saya sudah membuat pengaturan dengan Saudara Cai, benar, Saudara Cai. Cai Tao sama sekali tidak menyangka hal ini. Ia mengira setelah Yang Chen menunjukkan kekuatannya, ia bahkan tidak akan memandangnya. Namun yang mengejutkannya, di hadapan begitu banyak undangan antusias dari orang-orang, Yang Chen memilihnya tanpa ragu-ragu. Cai Tao tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berteman dengan Yang Chen. Ia pun segera menjawab, ya. Semua orang ini diam-diam mengutuk Cai Tao atas keberuntungannya, tetapi mereka tidak bisa terus mengganggunya. Mereka menghela napas dan dengan enggan pergi, wajah mereka masih tersenyum, takut menyinggung Yang Chen. Lagi pula, bahkan Tu Fei telah menderita, dan mereka tidak menganggap diri mereka lebih istimewa darinya. Yang Chen meninggalkan orang-orang di sekitarnya dan pergi bersama Cai Tao. Dibandingkan dengan yang lain, meskipun kekuatan Cai Tao lemah, dia bukanlah orang yang jahat. Yang lain berprasangka buruk atau sombong. Berada bersama mereka dalam waktu lama tidak akan membawa manfaat apapun.
Sekarang Yang Chen telah pergi, yang lain menghela napas menyesal, karena telah melepaskan sekutu yang begitu kuat. Murid-murid inti Sekte Suandao sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa seseorang di tahap integrasi bisa bertarung melawan seseorang di tahap demigod. Apakah semua murid inti sekuat ini? Tidak juga, murid inti memang kuat, tapi tidak sampai sejauh ini. Anak ini pengecualian. Suara yang merdu dan penuh perasaan itu milik Han Mei. Melihat Han Mei, semua orang teringat pada ular yang sangat berbisa, dan hanya sedikit yang berani mendekatinya. Kenapa kalian semua begitu takut padaku? Apa kalian tidak menganggapku cantik? Han Mei terkekeh. Kakak senior Han, mohon ampuni kami. Para kultivator yang ketakutan gemetar ketakutan di hadapan Han Mei. Han Mei menjilat bibirnya dengan senyum menawan, kalau saja ada di antara kalian yang 10.000 lebih menarik dari anak itu, aku pasti tertarik bermain denganmu. Sayangnya, tak ada yang mendekati. Memang ada murid-murid yang kuat di inti, tapi tak sekuat dia. Dia benar-benar pantas disebut jenius yang mampu menilai murid pewaris sejati. Aku penasaran, apakah dibandingkan dengan para jenius sebelumnya, anak ini akan berhasil. Aku ingin sekali merasakan tubuhnya yang kuat, memikirkannya saja membuatku merasa lemah. Melihat tingkah laku Han Mei yang gelisah, beberapa orang tidak berani berbicara, wajah mereka memerah dan berusaha mati-matian menyembunyikan rasa malu mereka. Mereka hanya berharap Han Mei akan lebih memperhatikan Yang Chen dan tidak mengganggu mereka. Saat ini, Yang Chen dan Cai Tao telah tiba di kediamannya. Cai Tao tampak tersanjung sepanjang perjalanan, dan setelah kembali, dia bahkan lebih memperhatikan Yang Chen, menuangkan teh untuknya dan bersikap sangat berhati-hati. Melihat Cai Tao bersikap seperti ini, Yang Chen tersenyum ramah dan berkata, "Saudara Cai, tidak perlu terlalu berhati-hati. Jika Anda menganggap saya teman, duduklah dan santai saja. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Cai, dan saya harap Anda dapat membantu saya menemukan jawabannya. Lagi pula, saya baru saja bergabung dengan militer, dan saya belum terbiasa dengan segala hal. Pendapat dan wawasan Anda sangat berharga bagi saya." Mendengar ini, Cai Tao tertawa dan berkata sambil menggaruk kepalanya, "Saudara Yang, aku merasa tersanjung dengan kata-katamu, tetapi aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Aku sudah menganggapmu sebagai teman hanya karena kamu menghargai aku." Hahaha, bagus sekali. Sebenarnya, Saudara Cai, yang paling mengganggu saya adalah, kenapa anggota tim ini awalnya begitu memusuhi saya? Tanya Yang Chen bingung. Ketika ia menunjukkan kekuatannya, semua orang sangat hormat, tetapi sebelumnya, semuanya berbeda. Mereka acuh tak acuh padanya, seolah-olah mereka menyimpan dendam tanpa alasan. Cai Tao menghela napas berat setelah mendengar pertanyaan ini, "Saudara Yang, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi alasan di balik sikap mereka adalah karena atmosfer yang berlaku." "Oh, suasananya. Apakah karena Sekte Suandao memiliki reputasi buruk di medan perang?" Tanya Yang Chen. Bukan karena reputasi Sekte Suandao yang buruk, tapi karena kami, para prajurit patroli," kata Cai Tao sambil tersenyum getir, dan ada nada tak berdaya dalam suaranya. Yang Chen menatap Cai Tao dan mendengarkan dengan tenang. Cai Tao menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Kami, para prajurit patroli, melakukan pekerjaan yang paling berbahaya dan menerima poin prestasi terendah. Siapa yang mau melakukan pekerjaan ini? Mereka yang dikirim oleh atasan adalah para kultivator lemah tanpa banyak prospek." Yang Chen mengangguk, karena dia memiliki sedikit pemahaman tentang ini. Sejak awal, ia sudah mendengarnya dari Yulong, dan sepertinya Yulong juga cukup mengagumi pekerjaan ini. Ia merasa orang-orang yang ditugaskan di sini seharusnya adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki prospek masa depan. Sungguh tidak masuk akal baginya untuk ditugaskan di sini. Cai Tao berkata sambil tersenyum mengejek diri sendiri, "Sama seperti saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya terjebak di tahap Jinzun, hampir tidak ada peluang untuk maju lebih jauh. Itulah sebabnya saya dikirim ke sini untuk melakukan pekerjaan berat ini. Sama halnya dengan semua orang. Dengan kata lain, kita telah menyerah pada diri kita sendiri dan tidak memiliki harapan." "Menyerah pada diri sendiri," bisik Yang Chen. "Ya, menyerah pada diri sendiri. Justru karena kita menyerah pada diri sendiri, kita, orang-orang ini, berprasangka buruk terhadap para kultivator berbakat. Mungkin kita merasa hidup ini tidak adil, mengapa orang lain diperlakukan dengan baik di Sekte Suandao, sementara kita hanya bisa dikirim ke perbatasan," kata Cai Tao. Mendengar ini, Yang Chen secara garis besar mengerti. Jadi begitulah, tidak heran orang-orang ini tidak punya kesan baik tentangnya. Ternyata karena alasan ini. Dengan cara ini, ia memahami bahwa masalah keadilan dan ketidakadilan cukup menarik. Memang, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini, tetapi semuanya diperjuangkan oleh diri sendiri. Orang-orang ini tidak puas dengan status mereka, tetapi alih-alih mencari penyebabnya dalam diri mereka sendiri, mereka menyalahkan orang lain dan melampiaskan amarah mereka kepada orang lain. Mereka hanya bisa menjadi prajurit patroli seumur hidup mereka. Yang Chen berkata, "Terima kasih, Saudara Cai, atas penjelasannya.
Selain itu, saya ingin tahu apa saja tugas prajurit patroli kita. Tugas prajurit patroli kami tidaklah sederhana, dan juga tidak sulit. Di wilayah kami, total ada lebih dari 20 titik patroli. Kami hanya perlu berganti shift dengan tim lain sekali sehari, dan akan ada titik patroli tetap untuk semua orang di awal patroli. Kapten akan menjelaskan hal ini kepada kalian besok. Selama patroli selesai setiap hari, waktu dialokasikan secara bebas. Kalian bebas melakukan apapun yang kalian inginkan, kata Cai Tao. Yang Chen merenung, apakah sesederhana itu? Saudara Yang, meskipun kekuatanmu luar biasa, jangan remehkan tugas patroli ini. Tugas patroli ini termasuk salah satu tugas dengan tingkat kematian tertinggi. Bahkan sekarang, masih banyak lowongan di pos patroli berbagai tim, dan selama bertahun-tahun, belum ada pengisian ulang yang berarti. Mengapa? Karena tingkat kematian tugas patroli ini sangat tinggi, jelas Cai Tao. Karena anggota ras asing, tanya Yang Chen. Cai Tao mengangguk berat, ya, saudara Yang Chen, jangan remehkan orang-orang ras asing, mereka terlalu menakutkan. Saya pernah melihat mereka dari kejauhan, dan hanya beberapa dari mereka yang telah membunuh lebih dari 10 orang dari tim patroli kita. Kita hampir tidak berhasil menangkap mereka. Lagi pula, orang-orang ras asing ini muncul secara berkala, bahkan jika mereka tidak bertarung dengan kita di medan perang, mereka tetap akan melakukan gangguan kecil-kecilan. Gangguan kecil-kecilan ini tidak memengaruhi pasukan besar di belakang, tetapi bagi kita para prajurit patroli, itu yang paling menyakitkan. Yang Chen memperoleh pemahaman kasar tentang beberapa hal, lalu berkata, jika kita membunuh orang-orang ras asing ini, pasti ada manfaatnya. Tentu saja, begini, prajurit patroli kita mendapatkan 1 poin jasa untuk berpatroli 1 hari, yang mana hanya sekitar 300 poin setahun. Namun, jika kau membunuh orang ras asing, bahkan yang berada di tahap Spirit Plate, nilainya setara dengan poin jasa setahun. Jika masih hidup, nilainya 2 kali lipat. Jika berada di periode integrasi atau periode demigod, jasanya bahkan lebih banyak lagi. Jika kau bisa membunuh beberapa orang dalam setahun, kau pasti akan kaya. Jasa-jasa ini dapat ditukar dengan poin kontribusi ketika kau kembali ke sekte. Jika kau tidak ingin menukarnya dengan poin kontribusi, kau juga dapat menukarnya dengan apapun yang kau inginkan di aliansi 12 negara. Tak diragukan lagi, ini patut ditiru, kata Cai Tao. Bagus, kan? Hanya prajurit patroli kita yang bisa melawan anggota ras asing secara teratur. Mereka akan mendapatkan bulan lebih dulu dengan berada di dekat menara air, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Saudara Yang, kau terlalu menyederhanakan masalah ini, tidak semudah itu. Cai Tao memaksakan senyum pahit, coba pikirkan, kecuali jika ada pertempuran besar-besaran, di mana ada begitu banyak anggota ras asing yang bisa kau bunuh. Sangat sulit bagi satu orang untuk menang melawan mereka. Dalam barisan yang sama, mereka harus dikepung untuk mendapatkan kesempatan. Dengan pengepungan ini, poin merit dibagi rata. Dengan beberapa ratus poin kontribusi, 4 atau 5 orang berbagi, berapa yang tersisa. Belum lagi, peluang membunuh ras asing setiap hari sangat tipis. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Setelah itu, Cai Tao menarik napas dalam-dalam, ini situasi normal. Mendapatkan poin merit bahkan lebih sulit dalam pertempuran skala besar. Begitu pertempuran dimulai, situasinya sangat kacau. Bahkan jika kau membunuh orang ras asing, kau tidak akan punya waktu untuk mengambil mayatnya. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin mati di medan perang, dan mengumpulkan poin merit sama sulitnya dengan mencapai langit. Bagi orang-orang seperti kita yang tidak berada di alam dewa sejati, hanya beberapa ribu poin merit saja sudah merupakan harapan tertinggi. Mereka yang dapat mengumpulkan hingga 10.000 poin merit akan menghabiskan merit mereka dan pensiun, atau mati dalam pertempuran. Pada titik ini, ada nada putus asa dalam suara Cai Tao, putus asa karena tidak melihat harapan apapun. Yang Chen dapat memahami apa yang ingin disampaikannya. Dia mungkin tidak dapat memahami kekejaman medan perang. Meskipun ia yakin dengan kekuatannya sendiri, ia tetap harus berhati-hati saat memasuki medan perang. Ia tidak boleh gegabah, jika tidak, di area inilah ia bisa menemui ajalnya. Terima kasih, Saudara Cai. Mengenai informasi tentang anggota ras asing ini, saya ingin tahu apakah Saudara Cai memiliki informasi tentang mereka, sehingga saya dapat memahami dan mempersiapkannya terlebih dahulu, kata Yang Chen. Tentu saja, ini informasi yang telah kupertukarkan dengan poin prestasiku selama bertahun-tahun. Ini mencatat sebagian besar anggota ras asing di medan perang ini. Ini belum lengkap, tapi seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan Saudara Yang. Karena aku dan Saudara Yang berteman sejak pandangan pertama, aku akan memberikannya padamu, Cai Tao tersenyum. Yang Chen berkata, karena Saudara Cai begitu murah hati, saya juga punya hadiah untuk Saudara Cai hari ini. Ini dia. Yang Chen langsung menyerahkan tas penyimpanan. Ketika Cai Tao membukanya dan melihat isinya, dia menarik napas dalam-dalam, dan rasa terima kasih muncul di matanya. Karena di dalam tas penyimpanan pemberian Yang Chen, terdapat artefak ilahi yang kualitasnya di bawah standar untuk perlindungan diri selama setahun.
Baginya, sebagai prajurit patroli yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, tidak ada yang lebih cocok daripada ini. Dia hanya berada di level Golden Venerable, tanpa kekuatan atau status. Artefak ilahi yang kualitasnya di bawah standar adalah kemewahan yang tak terbayangkan baginya. Terima kasih, Saudara Yang. Ini, aku benar-benar tidak bisa menerimanya, Cai Tao tergagap. Ia sopan, tetapi cintanya pada artefak ilahi yang kualitasnya rendah membuatnya mustahil untuk mengembalikannya. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, haha, Saudara Cai, kau sendiri yang bilang, kita langsung cocok. Tak perlu sungkan-sungkan, ini hanya hadiah sambutan. Kalau kau butuh sesuatu nanti, beritahu aku saja. Cai Tao tak kuasa menahan rasa haru di hatinya. Ia telah hidup selama bertahun-tahun, dan karena kekuatannya yang lemah, ia selalu menjadi bahan ejekan dan intimidasi di dalam sekte. Hampir tak seorang pun yang menghormatinya. Demi menyelamatkan muka, ia datang ke sini, tetapi bahkan surga pun tak mau menolongnya. Selama bertahun-tahun, ia nyaris tak mengumpulkan poin prestasi, hidup dengan hati-hati. Diperlakukan dengan hormat seperti itu adalah pertama kali ia mengalaminya sejak memasuki medan perang. Dengan air mata yang menggenang di matanya, ia butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Ia berkata, Saudara Yang, karena Anda begitu baik kepada saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Jika Anda membutuhkan saya, bahkan jika harus melewati api dan air, saya mungkin tidak memiliki kekuatan, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Setelah itu, mereka berdua mengobrol cukup lama dan menikmati kebersamaan. Selama percakapan mereka, Yang Chen mengajukan banyak pertanyaan kepada Cai Tao tentang medan perang, dan Cai Tao dengan antusias menjawabnya, membantu Yang Chen menjernihkan banyak keraguan. Yang Chen, meskipun percaya diri, lebih suka membiasakan diri dengan lingkungannya di lingkungan baru. Mengenai informasi mengenai ras asing, Yang Chen membacanya perlahan setelah Fu Biao mengatur tempat tinggal baru untuknya. Berbicara tentang sikap Fu Biao terhadapnya, itu memang menggugah pikiran. Bagaimana saya harus mengatakannya? Tampaknya agak terlalu bagus. Yang Chen merasa dirinya tidak ada hubungannya dengan Fu Biao, jadi tidak ada alasan bagi Fu Biao untuk memperlakukannya secara khusus. Jika Fu Biao memperlakukannya seperti Tu Fei, bersikap bermusuhan dan tidak ramah, mungkin ia akan menganggapnya lebih normal. Bagaimanapun, Fu Biao punya alasan untuk bersikap baik padanya, tetapi sikap Fu Biao membuat orang-orang mencari-cari alasan. Namun, Yang Chen tidak dapat memahaminya dan harus mengesampingkan masalah itu dan fokus membaca tentang ras asing. Saat membaca, Yang Chen menjadi asyik dengan isinya. Pertama-tama, seperti yang telah disebutkan dalam percakapannya dengan Yulong, ada lebih dari 100 medan perang di seluruh 12 negara. Sebagian besar medan perang ini terletak di tempat-tempat yang lebih terpencil, dan beberapa benua bahkan diciptakan khusus untuk perang. Sangat mungkin satu negara memiliki puluhan medan perang. Dibandingkan dengan itu, Feng Yangzhou tidak damai maupun keras, dengan total 8 medan perang di seluruh benua. Ada 3 di area ini, dijaga oleh 6 kekuatan utama, sementara yang lainnya tidak besar maupun kecil, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit maupun ketidaknyamanan. Meskipun disebut medan perang, hanya ada sedikit pertempuran yang terjadi. Bahkan murid-murid Sekte Suandao pun tidak akan pergi ke sana untuk menjalankan tugas mereka. Alasan adanya begitu banyak medan perang adalah karena terdapat terlalu banyak ras asing di sekitar manusia. Ras asing merupakan istilah kolektif dan bukan kelompok etnis tunggal. Binatang iblis adalah ras asing. Dan begitu pula banyak kelompok lainnya. Alasan mengapa manusia menghadapi musuh di semua sisi dan memiliki begitu banyak konflik di 12 negara adalah karena manusia memiliki tanah yang luas dan kaya sumber daya, menempati lingkungan tingkat atas. Lingkungan ini membuat ras alien iri, tetapi binatang purba dulunya sangat kuat, sehingga ras alien tidak berani memprovokasi manusia. Sumbunya dinyalakan ratusan ribu tahun yang lalu ketika konflik internal manusia menjadi terlalu parah akibat pengaruh para kultivator jahat. Ras-ras asing lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan berkelompok. Banyak ras asing menginginkan bagian dari rampasan perang, yang menyebabkan situasi seperti saat ini. Perang ini telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Namun, perang panjang yang melibatkan kelompok etnis bukanlah hal yang aneh, karena semua ras memiliki banyak kesabaran. Ras asing utama di Feng Yangzhou adalah klan Raja Laut dan klan Api Bumi. Menurut pemahaman Yang Chen, klan Raja Laut mirip dengan binatang iblis, dan secara umum, mereka adalah binatang laut. Tapi itu juga masuk akal, karena semua ras di dunia berevolusi dari binatang purba. Wajar saja jika ada kesamaan di antara mereka. Sesuai namanya, klan Raja Laut adalah Raja Lautan, dan bahkan penguasa lautan. Menurut informasi yang tercatat, status klan Raja Laut di seluruh lautan tak terbantahkan dan tak tergoyahkan. Suku itu dikatakan menguasai wilayah laut yang sangat luas, dan kekuatannya hampir tak terbayangkan. Kekuatan klan Raja Laut tidak kalah dengan manusia, menjadikannya salah satu suku super di dunia ini. Jika klan Raja Laut menyerang Feng Yangzhou sepenuhnya, bukan hanya Feng Yangzhou, tetapi juga seluruh negara di sekitarnya tidak akan mampu melawan klan Raja Laut.
Hanya kekuatan gabungan seluruh umat manusia yang dapat menangkis serangan tersebut. Namun, seperti halnya manusia, kekuasaan klan Raja Laut tidaklah mutlak. Masih ada berbagai suku besar dan kecil di laut yang menginginkan kedudukan mereka. Hal ini juga menyebabkan klan Raja Laut harus menghadapi musuh dari segala arah, sama seperti manusia, dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi manusia. Jadi sederhananya, klan Raja Laut hanya bermain-main dengan manusia di medan perang ini, memanfaatkan sumber daya jika mereka bisa. Jika mereka tidak bisa, mereka akan membiarkannya begitu saja. Namun manusialah yang menderita, karena meskipun pertempuran itu tampak tidak penting bagi suku, jumlah korban tewas tidak terhitung. Ras asing lainnya adalah klan api bumi, yang tinggal di pulau-pulau di laut. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada klan Raja Laut, dan tidak ada bandingannya. Namun, klan api bumi tidak memiliki konflik dengan klan Raja Laut, dan karena mereka tinggal di pulau-pulau, mereka sulit dihadapi oleh klan Raja Laut. Setelah beberapa kali perselisihan, klan Raja Laut menyadari bahwa mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, dan karena pertempuran skala besar tidak memberikan banyak keuntungan, mereka akhirnya mencapai aturan tak tertulis, selama kau tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggumu. Menariknya, bukan klan Raja Laut melainkan klan Api Bumi yang memulai pertempuran di area ini. Klan Api Bumi, meskipun kekuatannya kecil, memiliki ambisi besar dan bahkan lebih tertarik pada tanah harta karun Feng Yangzu daripada klan Raja Laut. Klan Raja Laut hanya membantu klan Api Bumi, dan kedua belah pihak berbagi keuntungan secara merata. Mereka telah berkolusi sejak lama. Klan Api Bumi, klan Raja Laut, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Lingkungan tempat tinggal kedua suku ini terdiri dari lautan luas dengan pulau-pulau. Hal ini mengingatkan Yang Chen pada wilayah laut yang pernah ia dan penguasa elang besi lewati di zona air dingin. Apakah ada hubungan antara keduanya? Bagaimanapun, keduanya adalah lautan. Siapa yang bisa memastikannya? Tetapi memikirkan hal itu terlalu mengada-ada, karena kalaupun ada hubungannya, dia tidak bisa begitu saja terburu-buru untuk mengetahuinya. Untuk saat ini, yang dapat dilakukannya hanyalah mempelajari lebih jauh mengenai metode klan Raja Laut dan klan Api Bumi, lalu menyimpannya dalam pikiran untuk memperoleh keuntungan dalam pertempuran mendatang melawan kedua klan tersebut. Meskipun banyak orang sangat menghormati klan Raja Laut dan klan Api Bumi, berpikir sulit untuk mengalahkan mereka, Yang Chen tidak membiarkan hal ini mengintimidasinya atau membuatnya takut pada kedua suku asing ini. Lagi pula, manusia juga merasa takut di hadapan klan Raja Laut dan klan Api Bumi. Dalam pertempuran antara kedua belah pihak, siapapun yang merasa takut lebih dulu akan menjadi pihak yang dirugikan. Jika memang demikian, mengapa tidak terlebih dahulu menimbulkan rasa takut dalam diri musuh? Yang Chen memusatkan perhatian pada penelitiannya, dan setelah sekitar 2 jam, ia memperoleh pemahaman yang baik tentang informasi relevan mengenai suku-suku asing ini. Berikutnya, waktunya menerapkan pengetahuan dalam praktik. Pada saat yang sama, Yang Chen mengeluarkan beberapa harta karun Suantian premium dan memberikannya kepada tombak dewa pembantai di ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Tuan muda, beri aku beberapa lagi, aku masih belum puas, belum merasa cukup baik, tombak dewa pembantai terkekeh. Yang Chen sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan tombak dewa pembantai. Akan tetapi, dibandingkan sebelumnya, nafsu makan tombak dewa pembantai telah tumbuh lebih besar. Di masa lalu, beberapa harta Suantian biasa dapat memuaskan tombak dewa pembantai, namun seiring dengan semakin disempurnakannya, permintaannya juga meningkat. Tampaknya saat pemulihannya semakin dekat, harta Suantian biasa tidak dapat lagi memuaskannya. Dalam beberapa hari terakhir, ia bahkan melahap artefak dewa yang di bawah standar, tetapi ia hanya memuaskan tombak dewa pembantai untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Yang Chen mengangkat alisnya dan bertanya, berapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan sekarang? Aku tidak begitu yakin. Dulu aku pikir aku bisa pulih dengan baik setelah makan sedikit, tapi sekarang aku menyadari bahwa bahkan setelah makan banyak, aku masih belum mencapai kekuatan puncakku. Namun, Tuan Muda, aku merasa lebih kuat sekarang, kata tombak dewa pembantai dengan percaya diri, kau juga bisa merasakannya, kan? Yang Chen tentu saja bisa merasakan bahwa kekuatan tombak dewa pembantai telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itulah sebabnya dia tidak berani menggunakannya sembarangan. Dia belum pernah mendengar artefak dewa biasa dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda, yaitu Golden Wind Slash yang diberikan keluarga Ling kepadanya. Sambil memegang tebasan angin emas, Yang Chen melemparkannya ke tombak dewa pembantai, baiklah, ini tebasan angin emas untuk kau telan dan sempurnakan. Jangan datang mencariku untuk sementara waktu. Apa, Tuan Muda, Anda benar-benar bersedia memberiku harta karun ini? Suara tombak dewa pembantai penuh dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas, kenapa, kamu tidak menginginkannya? Tidak, Tuan Muda, saya hanya berpikir tebasan angin emas ini masih sangat berguna bagi Anda.
Mengapa Anda memberikannya kepada saya untuk dilahap dan dimurnikan dengan begitu mudahnya? Kata tombak Dewa Pembantai dengan canggung. Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Tombak Dewa Pembantai cukup perhatian padanya. Ia berkata dengan santai, aku tahu apa yang kau pikirkan. Meskipun tebasan angin emas itu kuat, kegunaannya bagiku kurang besar, dan tidak banyak situasi di mana ia bisa digunakan. Setahun yang lalu, aku mungkin masih bisa menggunakannya, tapi tidak sekarang. Daripada menyimpannya, lebih baik kuberikan padamu untuk dimakan dan dimurnikan. Lagi pula, hubungan kita sekarang sudah sedemikian rupa sehingga aku tidak punya alasan untuk bersikap sopan padamu. Sempurnakan saja benda ini dengan baik, jangan khawatirkan yang lain. Tuan muda, saya mengerti. Mendengar ini, tombak Dewa Pembantai merasa lega dan gembira. Ia tidak membuang kata-kata lagi dan langsung menyempurnakan tebasan angin emas. Lagi pula, menyempurnakan sesuatu yang lebih dari sekadar artefak dewa yang di bawah standar niscaya akan memuaskannya. Setelah mengurus tombak Dewa Pembantai, Yang Chen bersiap untuk memeriksa kembali data yang diberikan Cai Tao kepadanya. Namun, saat itu, ia merasakan keributan di dalam menara Dewa Iblis. Karena bingung, ia pun pergi ke lantai 3 menara Dewa Iblis untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitu tiba di lantai 3 menara Dewa Iblis, Yang Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Kun Peng sedang melakukan terobosan, berusaha mencapai tahap piring roh. Golden Claw melihatnya sambil menyeringai, Tuan muda, Anda telah tiba. Jadi Kun Peng membuat terobosan, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Baik, Tuan muda, jika berhasil mencapai terobosan ini, pasti akan sangat membantu Anda, kata Golden Claw dengan gembira. Yang Chen mengangguk, tidak punya ekspektasi tinggi apakah Kun Peng bisa membantunya, tetapi berharap agar Kun Peng bisa berperilaku baik sendiri. Berkat bantuan menara Dewa Iblis, terobosan Kun Peng berjalan lancar. Setelah setengah hari, Qi-nya akhirnya stabil. Berhasil mencapai tahap Spirit Plate tanpa masalah apapun. Akan tetapi, tidak seperti cakar emas, Kun Peng tidak mengembangkan konstitusinya setelah mencapai tahap piring roh, jadi kekuatannya sama seperti saat berada di puncak alam bela diri surga, dan tidak menyebabkan kesengsaraan surgawi apapun. Kelegaan ini membuat Yang Chen menghela napas lega. Jika Kun Peng menyebabkan kesengsaraan surgawi, itu akan menjadi masalah besar karena mereka berada di medan perang dan tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya. Saat ini, Kun Peng telah berhasil mencapai tahap piring roh, meskipun tubuhnya sedikit lemah. Namun, lingkungan di dalam menara Dewa Iblis sangat menguntungkan bagi binatang iblis, sehingga setelah beberapa saat, Kun Peng pulih ke keadaan normal. Melihat Yang Chen, dia berkata, Kun Peng membuat masalah bagi Tuan Muda untuk datang sendiri. Tidak masalah, Kun Peng, bagaimana perasaanmu? Tanya Yang Chen. Tuan muda, sekarang setelah saya mencapai tahap piring roh, kekuatan saya telah meningkat pesat, dan saya pasti dapat membantu Anda, jawab Kun Peng. Yang Chen menyipitkan matanya, Kun Peng, kenapa aku merasa kamu mengkhawatirkan sesuatu? Secara logika, setelah naik dari alam bela diri surga ke tahap piring roh, Kun Peng seharusnya bahagia dan bersemangat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, suaranya rendah dan muram, menunjukkan suasana hati yang tertekan. Setelah ketahuan oleh Yang Chen, tubuh Kun Peng sedikit menggigil sebelum berkata, karena Tuan Muda sudah menyadarinya, Kun Peng tidak berani menyembunyikannya. Masalahnya, aku punya koneksi dengan peta penghancuran gunung dan sungai yang kau miliki. Peta itu menyerap semua yang ada di dalamnya, tetapi kekuatan aslinya tampaknya tersegel. Aku tahu ini dari roh artefak. Lalu apa? Yang Chen bingung. Awalnya, ketika aku masih di puncak alam bela diri surga, aku tidak bisa merasakannya dengan jelas, tetapi sekarang setelah aku mencapai tahap piring roh, semuanya berbeda. Aku bisa merasakannya dengan pasti, orang itu akan kembali. Saat Kun Peng mengatakan ini, ketakutan terlihat jelas di matanya. Orang itu? Siapa orang itu? Yang Chen masih tidak mengerti. Orang itu adalah anggota ras Dewa Roh yang kuceritakan sebelumnya. Kata Kun Peng. Yang Chen terkejut, ras Dewa Roh. Tunggu, orang itu menghilang, bukan? Bagaimana kamu bisa merasakan bahwa mereka akan kembali? Kun Peng menarik napas dalam-dalam, aku tidak bisa menjelaskan penyebab pastinya. Peta kehancuran gunung dan sungai berisi segalanya, tetapi sepertinya kekuatan aslinya tersegel. Aku mempelajarinya dari roh artefak. Tidak, seharusnya tidak, kata Yang Chen, kalau kau bisa tahu hal ini dari roh artefak, aku juga pasti bisa. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku hal-hal ini? Kun Peng berkata dengan lembut, Tuan Muda, jika Anda telah bertanya kepada roh artefak berkali-kali, Anda seharusnya tahu bahwa ia tidak tahu banyak. Bahkan tentang berbagai pertanyaan Anda tentang peta penghancuran gunung dan sungai, ia tidak dapat menjawabnya. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menyangkalnya. Roh artefak dari peta kehancuran gunung dan sungai tidak dapat berkomunikasi dengannya semulus tombak Dewa Pembantaian, tetapi masih dapat berkomunikasi dengan jiwanya. Dia telah bertanya kepada roh artefak tentang peta kehancuran gunung dan sungai berkali-kali, tetapi roh artefak tidak mengetahui jawabannya. Sekarang, itu cukup konsisten dengan apa yang dikatakan Kun Peng.
Yang Chen mengangguk dan berkata, memang, bagaimana kamu tahu tentang ini? Tuan muda, roh artefak yang Anda ajak bicara hanyalah roh dari peta penghancuran gunung dan sungai setelah disegel, kata Kun Peng. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen heran. Tuan muda, pernahkah Anda berpikir bahwa peta penghancuran gunung dan sungai memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga esensinya tidak sesederhana harta karun Suantian premium biasa? Kata Kun Peng. Yang Chen tidak dapat menyangkalnya. Belum lagi hal lainnya, menyegel ras Dewa Roh saja bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh harta karun Suantian premium biasa. Ras Dewa Roh itu mengerikan, dan keberadaan peta penghancuran gunung dan sungai, yang mampu menyegel makhluk mengerikan seperti itu, pasti sangat kuat. Bagaimana mungkin harta karun Suantian premium mampu menyegel keberadaan seperti itu? Kun Peng menjelaskan, alasan mengapa peta kehancuran gunung dan sungai muncul sebagai harta karun Suantian premium adalah karena peta itu pernah menyegel dirinya sendiri. Itu menyegel dirinya sendiri. Yang Chen tertegun. Bagaimana peta penghancuran gunung dan sungai bisa melakukan itu? Itu hanya perangkat formasi. Tapi roh artefaknya memang memberitahuku begitu, kata Kun Peng sambil tersenyum pahit. Yang Chen tidak bertanya tentang roh artefak peta kehancuran gunung dan sungai yang sebenarnya. Sebaliknya, ia bertanya, lanjutkan, mengapa peta kehancuran gunung dan sungai menyegel dirinya sendiri? Karena ras Dewa Roh. Kun Peng berkata dengan sungguh-sungguh, roh artefak sejati dari peta penghancuran gunung dan sungai pernah memberitahuku bahwa tujuan utama keberadaannya adalah untuk menyegel ras Dewa Roh ini. Itulah makna terbesarnya. Tapi itu sudah berhasil menyegel ras Dewa Roh, jadi mengapa itu menyegel dirinya sendiri? Yang Chen bingung. Ini ada hubungannya dengan pemilik peta kehancuran gunung dan sungai sebelumnya. Pemiliknya pasti telah menetapkan batasan di dalam peta kehancuran gunung dan sungai. Roh artefak yang asli pernah memberitahuku bahwa pemilik aslinya telah memperhitungkan bahwa kekuatan peta kehancuran gunung dan sungai mungkin tidak akan mampu menyegel ras Dewa Roh. Ras Dewa Roh dapat melepaskan diri kapan saja, dan begitu mereka mencoba melakukannya, peta kehancuran gunung dan sungai harus menyegel dirinya sendiri. Setelah menyegel dirinya sendiri, kekuatannya akan sangat berkurang, misalnya berubah dari artefak ilahi substandar menjadi harta karun Suantian premium. Meskipun ini akan mengakibatkan penurunan kekuatan yang signifikan, sebagai imbalannya, ia akan mampu menahan ras Dewa Roh dengan lebih baik. Kun Peng menjelaskan tanpa ada yang terlewat. Golden Claw bertanya dengan bingung, jadi, peta penghancuran gunung dan sungai ini dulunya adalah artefak ilahi substandar, dan menjadi harta karun Suantian premium setelah menyegel dirinya sendiri. Tentu saja tidak. Roh artefak yang asli tidak memberitahuku tentang tingkatan sebelumnya, tetapi ia memberitahuku bahwa ia telah menyegel dirinya sendiri 97 kali sejak menyegel ras Dewa Roh. Kata Kun Peng. Apa? Yang Chen juga terkejut. Jika satu penyegelan sendiri menandakan penurunan satu level, lalu apa artinya 97 kali? Mungkin apa yang dikatakan Kun Peng agak dibesar-besarkan, atau mungkin setelah mencapai tingkat tertentu, beberapa tindakan penyegelan diri berturut-turut tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun, 97 kali masih terasa agak berlebihan baginya. Ini berarti tingkat dan status peta penghancuran gunung dan sungai sebelum banyak penyegelannya jauh di luar imajinasinya. Adapun ras Dewa Roh yang tersegel dalam peta, itu juga jauh melampaui ruang lingkup pemahamannya. Tuan muda, sekuat apapun peta penghancuran gunung dan sungai sebelumnya, jika kita bisa membuka segelnya, kita pasti akan menang besar, Golden Claw tertawa. Yang Chen menggelengkan kepalanya, cakar emas, tidak sesederhana itu. Membuka segel peta memang akan membuka kekuatan peta penghancuran gunung dan sungai, tetapi juga akan melonggarkan kendali ras Dewa Roh. Aku tidak bisa mengendalikan ras Dewa Roh sekarang. Memikirkan ras yang dilebih-lebihkan ini, Yang Chen tidak memiliki banyak kepercayaan diri atau keyakinan, terutama karena dia tidak dapat membunuh seorang demigod dalam satu pukulan bahkan sekarang. Dia hanya pernah melihat ras Dewa Roh satu kali, dan kekuatan yang terpancar darinya sungguh dahsyat. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Kun Peng. Bukan berarti dia tidak percaya pada Kun Peng, melainkan dia tidak percaya pada apa yang disebut roh artefak sejati. Kapan kamu tahu semua ini? Tanya Yang Chen. Karena aku terhubung dengan jiwa peta kehancuran gunung dan sungai. Meskipun aku berada di Menara Dewa Iblis, aku sebenarnya bisa menghubungi peta kehancuran gunung dan sungai kapan saja. Baru-baru ini, ketika aku sedang berkultivasi di Menara Dewa Iblis, aku tiba-tiba menerima pesan dari roh artefak sejati. Saat itu, aku ingin memberitahumu tentang hal ini, tetapi kemudian aku menahan diri karena aku ingin menerobos ke tahap piring roh dan kau pergi ke medan perang. Kuharap kau bisa memaafkanku karena tidak memberitahumu lebih awal, kata Kun Peng. Yang Chen berkata, tidak apa-apa, tapi kita tidak bisa sepenuhnya percaya apa yang dikatakan roh artefak yang sebenarnya. Kenapa tiba-tiba mengungkapkannya padamu? Dan kenapa tidak menghubungiku langsung? Kun Peng berkata, alasan mengapa ia tidak menghubungimu secara langsung adalah karena ia tidak bisa. Kenapa? Tanya Yang Chen. Karena segelnya sendiri. Bagaimana bisa menghubungimu kalau sudah disegel? Jawab Kun Peng tanpa daya.
Benar juga, Yang Chen menepuk dahinya. Lalu kenapa tiba-tiba dia membicarakan semua ini padamu? Karena ras Dewa Roh akan segera kembali, kata Kun Peng. Apa maksudmu dengan kembali? Setelah aku menggunakan ras Dewa Roh, bukankah itu akan menghilang untuk waktu yang lama? Yang Chen bingung. Kun Peng menjelaskan, tidak, bukan begitu. Setelah ras Dewa Roh menggunakan kekuatannya, peta kehancuran gunung dan sungai akan menyegelnya dengan lebih efektif. Misalnya, peta kehancuran gunung dan sungai telah disegel sebanyak 97 kali, jadi ada 97 lapisan segel. Ras Dewa Roh berada di lapisan ke-97. Setelah menggunakan kekuatannya sekali, ia akan turun ke lapisan ke-95 atau ke-90. Meskipun Anda tidak dapat melihat ras Dewa Roh di dalam peta kehancuran gunung dan sungai, ia memang masih ada di dalamnya. Ia belum kembali dari segelnya, tetapi jika kekuatannya pulih, ia akan kembali ke lokasi semula dan mencoba membuka segel terbaru. Inilah yang dimaksud oleh roh artefak sejati dengan mengatakan, ras Dewa Roh akan kembali, karena kekuatannya telah pulih. Jadi, alasan ras Dewa Roh kembali ke lantai 97 adalah untuk terus menghancurkan segel. Kata Yang Chen, tepat sekali, kata Kun Peng, begitu segelnya rusak, kita akan mendapat masalah besar. Menurutmu, apakah mungkin mereka bisa merusak segelnya? Yang Chen bingung. Kun Peng berkata dengan berat, sulit untuk mengatakannya. Ras Dewa Roh belum menyerah selama bertahun-tahun ini. Penyegelan diri peta penghancuran gunung dan sungai ada batasnya. Semakin banyak segel yang diterapkan, semakin sulit bagi roh artefak untuk mengendalikan diri karena segelnya terlalu padat untuk menggunakan kekuatannya. Akibatnya, setiap kali peta menyegel dirinya sendiri, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jika ras Dewa Roh dapat menghancurkan segel lebih cepat daripada peta tersebut dapat menyegel dirinya sendiri, maka ras Dewa Roh pada akhirnya akan melarikan diri dari peta. Yang Chen menggosok alisnya, ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tunggu, jika ras Dewa Roh saja begitu sulit untuk bertindak, mengapa mereka menyelamatkanku sejak awal? Bukankah lebih baik membiarkanku mati saja? Mengapa mereka menyelamatkanku dan malah menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri? Aku sudah menanyakan hal itu kepada roh artefak, tapi dia bilang ras Dewa Roh tidak berani membiarkanmu mati, kata Kun Peng. Apa maksudnya? Mereka tidak berani membiarkanku mati. Yang Chen semakin bingung. Kun Peng mengangguk, karena selama kau masih hidup dan menggunakan peta kehancuran gunung dan sungai untuk waktu yang lama, itu akan bermanfaat untuk menguras kekuatan segel peta, terutama saat kau memanggilnya. Kekuatan segel di setiap lantai akan berkurang secara signifikan, segel di bagian bawah akan tetap tersegel, tetapi akan cepat rusak dan kembali. Sebaliknya, jika kau mati dan peta kehancuran gunung dan sungai tidak lagi digunakan oleh siapapun, segelnya akan sangat kuat. Selain itu, sebagai pemilik peta kehancuran gunung dan sungai, jika kau mati, peta itu akan rusak secara keseluruhan, dan ras Dewa Roh yang terhubung dengannya juga akan sangat terpengaruh. Selain itu, jika kau mati, mungkin ada pemilik lain yang tidak dikenal yang tidak disukai mereka. Jadi, dibandingkan dengan keduanya, ras Dewa Roh lebih suka kau hidup. Yang Chen mengerutkan kening, kalau begitu, apakah roh artefak benar-benar ingin mengingatkanku melalui dirimu? Roh artefak tidak mengatakannya secara spesifik, tapi aku merasa ia memiliki niatan seperti itu, kata Kun Peng. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yang Chen ragu-ragu sejenak dan berkata, roh artefak menceritakan semua ini kepadamu karena ingin mencapai kesepakatan denganku. Namun, itu belum tentu dapat dipercaya. Kun Peng, kau sudah lama bersama peta penghancuran gunung dan sungai dan tahu lebih banyak tentangnya daripada aku. Menurutmu, apakah kita harus lebih percaya pada roh artefak atau ras Dewa Roh? Kun Peng merenung sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, saya belum bisa memutuskan. Tapi ada sesuatu yang saya ragu harus saya katakan. Silakan, kata Yang Chen perlahan. Kun Peng berkata dengan sungguh-sungguh, roh artefak mungkin bukan karakter atau objek yang dapat dipercaya, dan kepercayaannya juga patut diverifikasi. Namun, ada satu hal yang pasti, ras Dewa Roh bahkan lebih berbahaya. Saat Kun Peng menyebut ras Dewa Roh, suaranya bergetar. Tidak sulit untuk melihat betapa takutnya dia terhadap ras Dewa Roh. Yang Chen tidak dapat memastikan apakah hal ini disebabkan oleh seberapa takutnya Kun Peng terhadap ras Dewa Roh atau apakah ras Dewa Roh memang benar-benar menakutkan. Namun setelah memikirkannya, dia memilih untuk lebih percaya pada Kun Peng. Melihat Yang Chen masih ragu, Kun Peng menawarkan diri, Tuan Muda, saya mohon untuk memasuki peta penghancuran gunung dan sungai sebentar untuk berkomunikasi dengan roh artefak lagi. Setelah saya mengumpulkan cukup informasi, saya akan menghubungi Anda. Baiklah, itu bisa diatur. Yang Chen menatap Kun Peng dalam-dalam. Yah, seseorang di luar memanggilku. Pintu masuk ke peta penghancuran gunung dan sungai akan selalu terbuka untukmu, jadi pilihlah waktu yang tepat untuk kembali. Saat percakapan berakhir, Yang Chen meninggalkan peta penghancuran gunung dan sungai di Menara Dewa Iblis. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan Menara Dewa Iblis.
Setelah meninggalkan menara Dewa Iblis dan kembali, Yang Chen melambaikan tangannya lagi dan menerima jimat transmisi suara yang telah dikirimkan kepadanya. Dia menerima jimat transmisi suara, mendengarkannya, mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat orang-orang menunggunya di luar. Hal ini membuat Yang Chen sedikit malu, karena orang-orang yang datang adalah seluruh tim patroli. Sekarang mereka sedang menunggunya, mudah untuk mengatakan bahwa dia sepertinya telah menunda sesuatu. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, meskipun anggota tim agak takut padanya, Fu Biao, kapten tim, tetap tidak memarahinya, malah berkata, Yang Chen, temanku, kamu sepertinya kurang peka terhadap waktu. Kamu harus lebih berhati-hati lagi di masa depan. Hahaha, tentu. Yang Chen melipat tangannya sambil tersenyum, mengira dia akan dihukum, tetapi ternyata itu bukan masalah besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kapten, apakah kita akan berpatroli? Benar, hari ini pertama kalinya kalian bertugas patroli. Aku akan mengantar kalian ke titik-titik patroli yang telah ditentukan. Ikuti saja aku, dan di sepanjang jalan, aku akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang prajurit patroli. Ingat, jangan pernah meremehkan posisi kalian sebagai prajurit patroli dan mengabaikan tugas kalian, kata Fu Biao, nadanya ramah dan baik. Yang Chen mengangguk, mendengarkan Fu Biao dengan tenang. Dengan demikian, tim tersebut secara bertahap meninggalkan kamp utama dan, di sepanjang jalan, bertemu dengan tim patroli lainnya. Tim-tim ini memiliki kekuatan yang beragam, tetapi semuanya dipimpin oleh seorang ahli dari alam dewa sejati yang ditemani oleh sekelompok kecil ahli dari alam dewa sejati. Dalam perjalanan, Fu Biao banyak bercerita kepada Yang Chen tentang pengetahuan prajurit patroli, tentu saja, Yang Chen menyimpannya dalam hati dan tidak menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Tak lama kemudian, tim pun tiba di titik serah terima. Tim yang akan diserahkan sudah menunggu lama. Kapten mereka, seorang pria kekar berjanggut, memandang tim Fu Biao dan tertawa, Fu Biao, ada anggota baru lagi di timmu. Dia terlihat sangat pucat. Haha, Yang Chen adalah jenius yang langka di tim patroli kita. Kalian harus menjaganya baik-baik di masa depan. Jenius seperti ini punya masa depan yang menjanjikan. Fu Biao menyapa mereka. Oh, karena kamu bilang begitu, kami pasti akan mengurusnya nanti. Baiklah, cukup ngobrolnya, kami pulang. Tim itu melambaikan tangan dan bergegas pergi. Baca bab terbaru di Wuxia World site saja. Saat itulah Fu Biao berkata, baiklah, kalian bisa pergi ke pos patroli masing-masing sekarang. Siap, Kapten, jawab seluruh anggota tim serempak. Yang Chen menoleh dan melihat bahwa Tu Fei jauh lebih patuh hari ini. Dia bahkan tidak menatapnya secara langsung, apalagi membuat masalah. Yang Chen, ikuti aku, dan aku akan memberitahumu di mana titik patrolimu, kata Fu Biao. Terima kasih, Kapten. Yang Chen menangkupkan tangannya dan melihat sikap tulus Fu Biao, yang tampaknya tidak jahat sama sekali. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.